hasil petani sekarang ini meleset semua. Nggak ada. Petani sana sudah asal ada nyawanya lagi. Kadang-kadang itu harga petani segini, harga industri segini, nggak sesuai, itu kan ngeluh juga petani. Sekolah enggak, kalau nggak banting tulang gini mungkin nggak bisa makan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tanah subur hingga iklim tropis yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Indonesia juga memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah petani. Salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah singkong. Menurut data Kementerian Pertanian, produksi singkong Indonesia pada tahun 2022 mencapai 14,95 juta ton. Dari jumlah tersebut, 39,74% berasal dari Provinsi Lampung. Sektor pertanian ini merupakan tulang punggung dari perekonomian Lampung. Karena kalau kita lihat share dari sektor pertanian, itu hampir mencapai 30%. Artinya, sepertiga aktivitas ekonomi masyarakat Lampung ini dihasilkan dari sektor pertanian. Singkong ini luar biasa. Unit usaha yang melakukan kegiatan ini hampir 300.000. Dan itu juga beralokasi di beberapa daerah yang membuat daerah itu menjadi daerah yang secara statistik meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan pemerataan di sana. Budidaya singkong ini adalah salah satu jenis tanaman yang dikembangkan oleh para transmigran yang datang ke Lampung pada awal tahun 1905, yang kemudian berkembang pesat sehingga jumlah para suku Jawa sangat dominan di Provinsi Lampung. Pengetahuan yang ada pada orang Jawa itu kemudian dipelajari oleh orang Lampung. Nah, demikian juga sebaliknya. Dan ini yang membuat bahwa petani singkong tidak lagi melulu orang Jawa, tetapi juga sudah ditemukan banyak sekali yang dari penduduk Lampung. Namun, di balik keberhasilan Provinsi Lampung sebagai penghasil singkong terbesar di Indonesia, terdapat perjuangan keras para petani singkong yang harus menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang dihadapi para petani singkong di Lampung adalah cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen, bahkan gagal panen. Ya, saat ini yang dikeluhkan petani yaitu tahun ini adalah cuaca kemarin. Karena adanya badai El Nino ini, penanaman mundur. Gejala cuaca kemarau ini ya hasilnya kurang baik. Kan udah berapa bulan nggak hujan ini. Bagusnya itu awal hujan, nanam. Terus kan dia normal. Kalau habis nanam terus terang kemarau itu, akarnya kan nggak cuman ngerentil gitu. Ya ada kemarau, soalnya yang tanam nggak ada, itu. Kalau nggak ada kemarau kan nanam terus saja. Permasalahan lain yang dihadapi para petani singkong adalah soal harga dan ketersediaan pupuk. Apalagi banyak pupuk yang beredar tidak sesuai dengan kadarnya. Pupuknya mahal dan pupuknya itu sudah kalau dalam peraturan dipermudah, tapi ujungnya mempersulit petani. Kadang-kadang itu nggak ada, kadang-kadang masih nunggu uangnya ada, pupuknya nggak ada. Kadang-kadang niku kleru sing napa niku, sing poskan niku dipupukne mboten napa-napa, mboten untuk. Pupuk sekarang ini ya nggak sesuai harga, banyak ketipu juga, palsu. Bukan mau subur, mati singkong. Fluktuasi harga juga salah satu permasalahan yang selalu dihadapi para petani. Para pengusaha seringkali memanfaatkan kondisi pasar yang tidak stabil. Hal ini tentu membuat para petani tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panen mereka. Walaupun di Lampung itu pabrik singkong itu banyak,
tapi kan jenisnya hanya satu, tapioka saja. Ya mohon maaf, bisa jadi mereka juga sudah berkoordinasi masalah penerimaan harga. Nah, di situ petani menjadi daya tawarnya lemah. Jadi ketika panennya itu serentak, itu harganya murah. Kemudian ketika menjelang momen-momen tertentu, misalnya mau lebaran, itu harga juga murah. Karena PT ini pintar, dia kan sudah sorti semua ini kan. Ya. Dalam bukunya sekarang ada daerah sekian sudah mau panen, 2 bulan sudah mulai panen. Ini harus, kalau saya nggak mau perhitungan saya ini nggak mau lebih dari bulan 6. Di atas bulan 6 singkong itu kan sudah padat. Jadi pabrik itu tinggal ngetok aja. Tapi nanya pabrik, orang kan dia kan yang ngatur harga kan yang pabrik kan. Pabrik. Iya. Dia otomatis kalau singkong kayak gini rendemannya jadinya berapa kan udah bisa prediksi ya. Bahkan harga sagu kan di pasaran kan stabil terus, nggak pernah naik turun. Soalnya istri saya itu kalau beli sagu harganya nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Singkong murah juga segitu, semuanya segitu. Pemerintah seharusnya memiliki peran aktif dan turut campur dalam menentukan harga singkong di tingkat petani. Fluktuasi harga singkong itu cukup tinggi. Ada kalanya singkong hanya di angka 1000-an, tapi singkong juga pernah di angka 1.900. Perusahaan membeli singkong dengan harga 1.900 pun masih jalan. Kenapa kok ada harga sampai 1.000? Nah, ini yang menjadi angan-angan kita, bahwa pemerintah harus turun untuk ikut campur tangan di dalam penentuan harga ini. Menanam singkong ini tidak ada jaminan harga, baik dari perusahaan tepung tapioka tidak ada jaminan kita. Jadi apabila harga semakin turun, ya secara otomatis petani akan beralih tanaman. Di tahun-tahun yang lalu petani itu harganya yang sampai petani antara 700 sampai 800 rupiah. Nah, jadi harapan saya harga ini minimal 1.000 ini sudah sampai ke petani, ini harga terendah. Jadi ke depan harga ini harus tetap 1.000, itu harapan dari sebagai petani singkong. Dari berbagai permasalahan yang para petani hadapi, sangat terlihat bahwa mereka masih jauh dari kata sejahtera. Yang diuntungkan hanya para pengusaha yang memiliki pabrik pengolahan singkong. Mereka dapat memperoleh bahan baku murah dari petani, lalu menjual produk olahan singkong dengan harga yang tinggi ke pasar. Untuk itu, para petani singkong sangat perlu dukungan, baik dari pemerintah, swasta, dan para akademisi. Ini kepada kawan-kawan pelaku utama pertanian, sebaiknya kita coba melakukan upaya-upaya yang kreatif ya, untuk bertransformasi dari kita kebiasaan-kebiasaan bertani ke arah yang lebih ke industri. Jadi pada daerah-daerah yang sudah ada pabrik, itu dibutuhkan sekitar 5.000 hektar. Jadi kalau per petani rata-rata pemilikannya 1 hektar, maka 5.000 petani berhimpun di dalam suatu wadah yang berbadan hukum. Apakah badan hukum itu koperasi pertanian? Itu suatu modal sosial yang akan mengangkat posisi tawar petani dalam bermitra dengan pihak industri. Bapak Ibu yang sudah berhimpun dalam asosiasi petani ubi kayu yang kuat ya, ini melakukan penataan pola tanam. Sehingga bisa diatur siapa menanam ubi kayu, paritasnya apa, berapa luas, di mana, ya itu sudah bisa diatur dan secara bergilir dalam siklus 1 tahun. Dan itu bisa dilakukan karena singkong pada prinsipnya bisa ditanam kapanpun. Karena petani ubi kayu itu penyedia raw material bagi industri, alangkah baiknya kalau industri juga milik asosiasi ini, sehingga petani bisa mengontrol berdasarkan andilnya di dalam proses produksi dan penciptaan nilai tambah produk hilir oleh pabrik ini, dan hasil nilai tambah itu dibagi secara adil kepada semua anggota yang terlibat. Dan tentunya ke depan kita berharap agribisnis ubi kayu ini makin maju, ya, makin efisien, dan memberikan tambahan peningkatan pendapatan kesejahteraan bagi petani, juga bagi dunia usaha, juga bagi negara yang kita cintai.